air hujan itu masuk ke celah dan jatuh di dekatnya ada batu. Lama kelamaan batu itu akan mulai berlubang karena tetesan batu tersebut. Seketika Ibnu Hajar Al-Asqalani berpikir, oh iya, batu aja yang kerasnya seperti itu sedikit demi sedikit kena tetesan air hujan, dia akan semakin lobang. Apalagi otak saya. Akhirnya dia kembali lagi ke santren. Matur sama kiai, yaudah kiai, pokoknya saya tetap di sini. Cek mudeng cek ora. Lama kelamaan dia juga ahli gitu. Makanya itulah urusan dunia. Prosesnya pelan-pelan. Engko mulai konggone kuliah buwingu gak merga, ndak kerja. Akhirnya frustasi. Sampai dia depresi. Kan harus berpikir. Tanah, kita kan dari unsur tanah. Nabi Adam ya. Itu kadang ada yang bisa ditanami jagung. Ada yang bisa ditanami mangga. Ada yang bisa ditanami pepaya. Kadang tanah sini ditanami pepaya itu jadi ini pepaya gantung. Padahal bijinya California. Nah, proses kita dalam dunia itu pencarian. Sebetulnya kita itu basic ataupun dasarnya itu sebagai apa? Kalau memang di dalam kita tanahnya itu memang cocok untuk ditanami jagung, ya bagus. Kalau cocok untuk ditanami tembakau, ya gurih, bisa rokok terus. Kalau cocok untuk pepaya, ya pepaya. Nah, itulah proses perjalanan kehidupan. Kita jalani aja, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Kalau kita pinter membaca hikmah dari perjalanan itu Pak. Terus jeung Nabi dawuh wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk akhiratmu dengan seberapa lama kamu tinggal di akhirat. Di akhirat lama enggak? Lama. Olah baru di alam barzakh kuburan aja, dari orang yang mati sudah berabad-abad sampai sekarang nggak hidup lagi. Itu baru diharam dalam ini kubur. Transisi, alam transisi antara alam dunia dan alam akhirat. Transisi saja sampai sekarang belum selesai. Berarti abad dan selamanya lama. Kalau kita sudah lepas dari dunia dan menuju di akhir, ini selama-lamanya. Kholidina fi. Kalau sudah menyesal selama-lamanya. Contoh, kita sekarang sudah tua Pak, ya. Sudah dewasa. Ketika kita kecil dulu, ayah kita selalu bilang, "Cung, kamu kalau sekolah yang pinter, belajar yang rajin." Ketika kita masih kecil Pak, enak main-main Pak, ngapain belajar? Capek, pikiran pusing. Akhirnya kita tidak mau belajar. Begitu sudah tua begini, oh iya enaknya dulu belajar. Tapi penyesalan itu kan sudah lewat. Dan kamu mau kembali ya lucu. Wong sudah tua kok mau kembali anak. Itu ibaratnya ketika kamu sudah kesempatan, Mbak. Di alam akhirat ingin kembali ke dunia. Makanya sesobek-sobeknya, selempok-lempoknya, seprihatin-prihatinnya hidup itu nikmat. Karena ketika kamu di kuburan, itu kalau Imam Ghazali bilang, orang-orang di kuburan itu bilang, farji'na na'mal soleha. Ya Allah Gusti, kembalikan aku di dunia. Saya akan beramal soleh. Kembalikan saya bernafas, biar saya beramal soleh. Sesakit-sakitnya kita di atas ranjang tidak bisa apa-apa, masih bisa bernafas, kita itu masih bisa berzikir kepada Allah. Kan gitu.
Tapi kalau sudah nyawa lepas dari tenggorokan, apa daya, nasib dikandung badan. Makanya hidup itu ngakoni. Nah, itu kata Syekh. Jadi hidup itu ngakoni. Kalau mati itu menjalani. Kamu kalau hidup mengakui harus bahwa Allahu Rabb, Tuhan itu Allah. Tuhanku adalah Gusti Allah. Kalau kamu sudah mengakui berarti kamu sadar kita itu adalah hamba. Makanya hidup itu adalah pengakuan. Selama kamu tidak mengakui adanya Allah, kamu akan menjadi orang yang terbelenggu dalam nafsu keduniaan dan lupa akan datangnya hari pembalasan, namanya menjalani. Ketika kita di dunia, makanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk meridhoi ataupun terima atas semua takdir dari Gusti Allah. Kan itu tugasnya. Kamu disuruh beribadah dan suruh terima dengan apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita. Itu tugas kita, Pak Asep. Jadi tugas intinya itu, makanya kita harus mengaku. Nek cara Jawa nek ngakoni, cara Sunda apa? Mengakui. Kemudian kalau sudah kita meninggal, kita harus menjalani apa yang kamu lakukan di dunia, akibatnya akan kamu terima di akhirat. Apa yang kamu tanam di dunia, kamu akan menuai di akhirat. Ketika kamu menanam kejelekan di dunia, ya ketika mati jelas. Kamu lihat aja yang hidup. Alhamdulillah bajingane wis gak ono. Alhamdulillah maling ayamnya sudah mati. Malah mereka sama-sama membuat bancaan, brokoan, syukuran atas meninggalnya seorang gento yang kan gitu ya. Itu namanya kita menjalani. Apa yang kamu lakukan di dunia, kamu mengakui ndak? Kamu itu sebagai hamba. Kalau ndak mengakui, kamu akan melewati batas sebagai hamba. Ora urus gitu ya. Mengandalkan egomu. Kalau sudah seperti itu, akibatnya kamu akan menjalani di akhirat. Kamu tidak mengakui bahwa apa yang disampaikan orang tuamu ketika kecil, kamu sekolah yang rajin, kamu harus disiplin, kamu tidak mengakui, akhirnya kamu tidak mengindahkan apa perintah orang tuamu, tidak belajar, akhirnya tidak naik. Ketika tua, kamu kan tinggal menjalani apa yang kamu dapat dari kecil. Ya sekarang jalani, kamu tidak tahu apa-apa ya nikmati kan. Risiko kamu. Wong dulu sudah kamu tidak mau mengakui. Saya dikasih tahu orang tuamu, kamu tidak mengakui bahwa omongan dia